untuk dua kegiatan sebenarnya. Satu, menemani suami saya, dan yang kedua memang ada pernikahan yang harus kami hadiri. Jadi kami datang di tanggal 7 Desember waktu itu, dan kami menginap di Golden Tulip itu sampai tanggal 9 Desember. Di Golden Tulip itu kita sudah konfirmasi, sudah tahu kita menginap sampai tanggal 9 Desember karena acaranya itu sampai tanggal 9 Desember. Nah, waktu di tanggal 8 Desember kegiatan masih berlangsung. Saya waktu itu bersama suami dan beberapa teman itu pergi ke Singkawang. Jadi pergi ke Singkawang, dan sebelum ke Singkawang untuk memastikan bahwa kami menginap sampai tanggal 9 Desember, saya juga sudah lapor sebelum berangkat. Jadi sebelum berangkat ke Singkawang, saya ke Jadi alasan barang saya dikeluarin padahal saya udah booking 2 hari, kenapa Pak? Tadi udah ada buktinya kan, booking saya 2 hari kan Pak? Kenapa barang saya dikemasin dan dikeluarin? Bukan cuma dikeluarin, dikemasin dan dikeluarin. Tuh, nggak dijawab sama manajemennya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa? Iya, ya kan udah ada buktinya kan Pak. Ternyata kan saya booking sampai tanggal 9 dan barang saya dikeluarin hari ini. Dikemasin pula. Itu ada lingerie, celana dalam, semuanya. Padahal saya untuk salaman sama cowok aja saya nggak mau. Ini sekarang barang saya dikeluarin dengan nggak tahu siapa yang mengeluarin. Etis nggak Pak? Nggak kan? Salah nggak itu pihak hotel? Jadi barang-barang aku dikeluarin oleh pihak hotel, padahal aku belum kemas ya, jadi masih ada celana dalam, BH, lingerie semua di kamar. Terus aku dipaksa keluar, padahal hotel udah pesan di sini. Nih hotel namanya Golden Tulip Pontianak. Barangku dilekemasin, dilepasin begitu aja, dibuang begitu aja. Nih hotel sekelas Golden Tulip. Golden Tulip nih hotelnya nih. Dari tuntutan dalam tuntutan, ya, rekonvensi. Jadi kita menuntut mereka menuntut balik gitu loh. Bukannya mereka mengajak damai, padahal kita sudah somasi, tujuannya adalah untuk memberikan damai kan, memberikan warning. Yuk kita sama-sama duduk bareng. Dan mereka nuntut balik aku itu karena kehilangan kepercayaan publik. Tapi kan itu sebab dan akibat ya. Kenapa publik bisa kehilangan kepercayaan kalau nggak ada pengusiran, kan nggak mungkin kayak begini kan. Itu ampuh banget. Kita ajak salaman, kita kasih senyum, nggak ada respon sama sekali. Bayangin, emang kita ini astagfirullahaladzim. Mobilnya ada ban mobilnya depan. Kauti. Ban aduh, kayak murid enggak. Mobilnya bajunya ya kan, mobilnya mundurin Pak. Mobilnya ya maju. Yang cewek yang turun bantu kan. Nah, bantu kan. Padahal aja enggak. Ambil dari sini kan satu orang kan. Ini benar-benar pihak hotel, coba lihat apa aja lihat. Kita itu datang jauh-jauh. Istri masih shock, ya masih lemes karena sering banyak nangis, trauma. Di pengadilan istri itu udah trauma dan dia lagi kecapean. Ya kan, pikirannya banyak, ya kan? Terus dia trauma bahwa dengan kejadian ini, setiap mau masuk hotel, setiap mau menginap, itu selalu, ya kan? Dia ketakutan. Barang-barangnya disentuh, barang-barangnya disentuh, barang-barangnya dikeluarkan, barang-barangnya diambil, takut. Perempuan kan punya privasi. Ya kan, ada pakaian dalam, ya kan? Dan lain sebagainya, ini kan nggak boleh disentuh. Begitu marahnya dia di situ dan pihak hotel tidak pernah sama sekali berniat baik. Akhirnya dia kecewa di situ, apalagi dia rekonvensi gitu loh. Menuntut balik dalam gugatan. Kita tuh diserang buzzer, tapi polanya buzzer ketahuan gitu aja sih. Iya. Jadi polanya buzzer dia akan menyerang panitia.
Padahal bukti jelas panitia udah tekenin ke hotel jangan dikeluarin. Tapi buzzer bisa akan menyerang panitia karena itu udah pasti settingan penyuruh buzzer. Oh, intimidasinya kuat, Mbak. Intimidasinya kuat banget. Iya, ini Nggak cuma ke mereka, ke aku aja intimidasinya kuat. Ada, terornya tuh gini, didatengin. Dia pihak A gitu pihak ini akan mendatangi kamu, DM banyak. Tapi udah aku sekarang menghindari daripada aku drop, daripada aku down, aku nggak baca lagi. Jadi bagi kalian yang suka suka neror aku di DM, maaf ya, nggak aku baca lagi. jadi sebenarnya pernah ada yang meneror istri saya gitu loh. Jadi ini perempuan, kenapa kok diteror? Kalau mau teror saya aja gitu loh. Jangan istri saya. Ya, dia ini kan cuma ibu rumah tangga yang atau apa-apa. Dan istri saya diteror. Ini udah mainnya udah parah menurut saya. Kalau saya bilang teror itu ada kaitannya, sudah pasti ada kaitannya. Tapi saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Ya, dan itu jelas-jelas teror buat istri saya. Saya pikir kasus ini adalah kasus yang sepele, kita bisa mediasi, kita bisa minta maaf, selesai. Tapi ternyata enggak. Sudah mulai anarkis di sini. Ini yang saya nggak suka. Terkait hal tersebut, kami sedang berdiskusi secara internal untuk mempertimbangkan untuk melakukan pelaporan kepada Komisi Yudisial ataupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Banyak saksi yang ketakutan, Mas. Waktu kita ajakin untuk bersaksi, mereka bilang mereka nggak mau, mereka takut. Karena kebanyakan orang asli sana. Nah, kenapa ketakutan? Karena katanya yang punya hotel. Loh, emang yang punya hotel siapa? Ya, coba di-searching aja. Yang punya hotel, coba di-searching siapa yang punya hotel. Inisialnya SB katanya. Nah, saya nggak tahu siapa. Apakah zaman sekarang ini orang kuat yang salah bisa semena-mena terhadap kami rakyat kecil, ya kan? Apakah saat ini orang yang banyak duit, ya kan, sampai membuat masyarakat Pontianak ketakutan? Emang itu dibolehkan? Makanya saya minta tolong sama pihak yang berwajib, ya, Mabes Polri, ya, terus Komnas HAM, ya, dan juga mungkin Bawas MA, Badan Pengawas MA, dan Komisi Yudisial, tolong pantau pengadilan kami, karena kami ini hanya rakyat biasa. Kami tidak pernah berniat untuk berbuat jahat sama hotel ini, tapi hotel inilah yang sudah mengusir kami.